Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firata Syarainanda, NPM 10060318080, Farmasi Fisika kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang surfaktan. Di sini soal yang pertama yaitu jelaskan prinsip dari HLB. Sebelumnya, HLB adalah singkatan dari hydrophilic lipophilic balance atau ukuran keseimbangan hidrofilik lipofilik dari suatu zat aktif permukaan. HLB ini adalah nilai untuk mengukur efisiensi emulgator yang digunakan, menciptakan suatu skala sembarang berupa nilai-nilai yang berfungsi sebagai ukuran keseimbangan hidrofilik lipofilik dari surfaktan dengan menggunakan sistem angka. Di sini prinsip HLB yaitu semakin tinggi suatu HLB, maka semakin tinggi hidrofilik tersebut. Di sini untuk soal yang kedua yaitu pada video surfaktan sebagai pembasah jelaskan tentang Gibbs adsorption. Di sini, Gibbs adsorption yaitu tegangan antarmuka antara fase udara dengan fase larutan. Ditentukan dari kurva tegangan permukaan versus orientasi larutan versus konsentrasi larutan. Konsep ini diperkenalkan berdasarkan analisis data kecepatan penguapan air, energi aktivasi penguapan, dan BEM-POTOS untuk larutan surfaktan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surfaktan ini tidak terkonsentrasi tepat pada permukaan udara dan air, akan tetapi berada pada kedalaman tertentu sebagai agregat bilamelar. Di sini juga ada rumus dari Gibbs adsorption, yaitu T sama dengan min 1 per RT dikali dx per dxnc. Dan untuk soal yang terakhir adalah jelaskan tentang potensial zeta dengan aplikasinya dalam sediaan suspensi. Di sini yang dimaksud dengan potensial zeta adalah parameter muatan listrik antara partikel koloid. Nilai zeta potensial berbanding terbalik dengan kecenderungan partikel berinteraksi. Untuk sediaan sistem dispersi, nilai zeta potensial ini berperan untuk menentukan kestabilan dari suatu sediaan sistem dispersi, yang pada tetapannya nilai zeta potensial ini berbanding lurus dengan kestabilan suatu sistem dispersinya. Aplikasi potensial zeta dalam suspensi untuk mengetahui kestabilan suatu larutan, untuk memprediksi morfologi permukaan suatu partikel, dan mengetahui muatan permukaan. Pada media yang polar karena ikatan koloid dengan air sangat kuat. Jadi koloid-koloid yang tak sejenis saling tarik-menarik sehingga melebihi daya tolak-menolaknya sehingga terjadi flokulasi. Terjadinya flokulasi ini menunjukkan potensi perubahan potensi zeta yang rendah. Pada media nonpolar, kestabilan koloid karena fenomena hidrasi yaitu peristiwa tertariknya muatan positif air pada muatan positif air pada muatan negatif koloid sehingga terbentuk lapisan pelindung. Nah, lapisan pelindung dari air ini di sekitar partikel untuk mencegah terjadinya flokulasi. Potensial zeta juga merupakan parameter muatan listrik antara partikel koloid. Makin tinggi nilai potensial zeta, maka akan semakin mencegah terjadinya flokulasi atau peristiwa penggabungan koloid dari yang kecil sampai menjadi besar. Nah, stabilitas dispersi koloid ini tergantung pada potensial zetanya. Jadi, kalau potensial zeta menunjukkan tingkatan tolak-menolak antara partikel yang bermuatan sama yang saling berdekatan, koloid dengan nilai potensial zeta yang tinggi adalah elektrik yang stabil, sedangkan koloid dengan nilai potensial rendah cenderung akan mengental atau flokulasi. Jadi, dengan adanya potensial zeta dalam aplikasi sediaan suspensi ini untuk mencegah terjadinya flokulasi pada sediaan tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena
kelebihan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.